Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, di mana kita mengkaji kitab Aqidatul Awam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu nabi, satu rasul di antara 25 rasul yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang kisah, sirah dan hikmah di balik kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah tentang Nabi Syuaib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Harun alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab sejarah atau Qasasul Anbiya atau kisah-kisah para nabi, Nabi Harun ini sangat sedikit sekali diceritakan di dalam kisah-kisahnya, karena posisinya adalah sebagai pelengkap atau sebagai perdana menteri dari Nabi Musa. Kalau kita bahasakan adalah perdana menteri, di mana Nabi Musa pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah seorang wazir dari keluarga kami." Dan di situ disebutkan Haruna akhi, saya memilih Harun. Itu sebelum kita membahas Nabi Musa, ini saya cuplikkan dulu Nabi Harun yang sangat singkat. Di dalam Al-Quran disebutkan Nabi Harun, kisahnya Nabi Harun sangat singkat ketika Nabi Musa menitipkan umatnya kepada Nabi Harun, karena Nabi Musa ingin bertakorup kepada Allah atau mengadakan riadoh, yaitu 30 hari ditambah 10 hari atau 40 hari. Dan ini kita bisa simak di dalam surat Al-A'raf dari ayat 142. Di situ menjelaskan bahwa setelah Nabi Musa keluar dari Mesir dengan membawa kaum Bani Israel ini, kemudian masalah berkembang, dan ketika mereka didakwahi, kaum Bani Israel ini meminta kepada Musa, "Wahai Musa, saya ingin Tuhan yang bisa saya lihat." Kemudian Nabi Musa pun bingung bagaimana ini menjawabnya, karena waktu itu umumnya Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan itu bisa dilihat. Maka kemudian kaumnya ini mendesak Nabi Musa, "Cobalah minta izin kepada Allah agar kami ini bisa melihat Allah, biar semakin yakin," gitu. Kemudian Nabi Musa untuk meminta jawaban itu, kemudian beliau bertapa di Gunung Turisina di daerah Mesir sekarang, di daerah Sinai namanya. Kemudian kaumnya ini dititipkan kepada Nabi Harun selama 40 hari itu. Nabi Harun ini terkenal ahli diplomasi. Di dalam urusan-urusan diplomasi Nabi Harun itu jago, akan tetapi kemampuan keberaniannya kalah jauh dengan Nabi Musa. Maka di dalam Al-Quran nanti kita akan banyak sekali menemukan kisahnya Nabi Musa yang sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita mengkaji surat Al-Baqarah itu hampir penuh kisahnya Nabi Musa dan kaumnya. Nah, ini juga nanti ada hubungannya dengan sapinya Samiri. Jadi ketika Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, "Wahai kakakku, tolong jaga umat ini, saya tak bertapa dulu, minta petunjuk kepada Allah bagaimana untuk menjawab kaumnya ini." Maka dikatakan di dalam surat Al-A'raf, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrin fatamma miqata rabbih arba'ina lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin." Kita tahu bahwa 40 hari itu umumnya Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan itu bisa dilihat. Maka kemudian kaumnya ini meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, saya ingin Tuhan yang bisa saya lihat." Maka Nabi Musa pun bingung bagaimana ini menjawabnya, karena waktu itu umumnya
umat atau kaum Bani Israel itu adalah orang yang punya kecerdasan di dalam cara berpikir. Jadi saking cerdasnya itu, maka kita bisa pahami ketika kita memimpin orang-orang yang cerdas. Kalau kita tidak cerdas dan tidak berani akan kalah. Termasuk masyarakat Indonesia itu kita tahu bahwa punya kecerdasan yang tinggi. Maka ketika pemimpinnya tidak berani, ya tidak akan bisa mengatur masyarakat itu. Sebenarnya tidak jauh kalau kita bahasakan. Indonesia itu termasuk punya kemampuan EQ yang tertinggi dibanding orang-orang lain. Ini bisa dilihat kalau kita keluar negeri dan belajar di sana. Ternyata nilai-nilai orang Indonesia itu lebih hebat dibanding negara-negara yang lain. Nah, kadang ketika orang pintar sudah banyak, pemimpinnya tidak pintar dan tidak berani, ini berbahaya. Maka kan tidak akan bisa mengeluarkan keputusan-keputusan. Mau ngeluarin keputusan takut di demo, takut di debat. Nah, termasuk di dalam zaman Nabi Musa ini, Nabi Musa itu pemberani, tetapi ada kelemahan-kelemahan. Jadi secara komunikasi kurang baik, tata cara komunikasi kurang baik. Mungkin kalau kita bahasakan pemimpin yang meledak-ledak, ketika melihat suatu yang salah itu langsung salah. Maka nanti banyak kisah ketika bagaimana Nabi Musa dihadapkan dengan Nabi Khidir. Jadi cara pandangnya itu spontanitas, kalau salah ya salah. Jadi tidak mau lihat dulu, baru kemudian bagaimana solusinya, tidak. Akan tetapi Nabi Harun ini cermat di dalam komunikasi. Nah, Nabi Harun ini sebelum ini adalah termasuk, kalau kita bahasakan kesuksesan Nabi Musa itu tidak lain dan tidak bukan adalah diiringi dengan Nabi Harun. Kalau kita bahasakan mungkin bui tunggal, jadi yang tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi mau tidak mau ceritanya mungkin lebih fokus ke pimpinan utama. Jadi yang disorot itu adalah Nabi Musa. Musa yang punya ide, Nabi Harun yang bisa menerjemahkan kepada orang-orang yang didakwainya. Termasuk ketika menghadapi Fir'aun, itu Nabi Musa satu sisi punya kelemahan di dalam cara berbicaranya, karena efek dari ketika kecil beliau harus memakan bara api ketika, ya mungkin karena sudah sebuah yang harus terjadi. Jadi ketika kecil Nabi Musa bayi itu ketika digendong oleh Fir'aun, kemudian Nabi Musa itu menarik janggutnya Fir'aun itu secara keras. Kemudian Fir'aun ini marah-marah, kurang ajar bayi ini, akan saya bunuh katanya. Kemudian diadem-adem sama istrinya Fir'aun yang bernama Asia. Kemudian jangan begitu, itu anak kecil. Kemudian Fir'aun tidak terima, akan saya uji anak ini. Ini kalau dia tahu mana yang baik, maka akan saya bunuh. Kemudian dikasihlah dua pilihan antara berlian dan bara api. Kalau dia milih berlian, maka Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun. Dalam satu kisah. Kisah yang lain pilihannya adalah susu dan bara api. Pada dasarnya kecenderungan seorang bayi akan memilih yang susu kalau di dalam kisah yang lain. Akan tetapi kemudian malaikat mendorongnya agar milih api. Kemudian dimakanlah bara api itu, dan kemudian lidahnya agak terjadi masalah sehingga bisa dikatakan kurang baik ketika bicara. Maka yang bisa menerjemahkan itu tidak jauh dan tidak bukan atau mestinya keluarga dekat, termasuknya adalah tadi Harun atau saudara Nabi Musa yang lebih tua. Nah, Nabi Harun ini lahir beberapa tahun sebelum Nabi Musa. Nabi Harun ini lahir pun sudah masa-masa Fir'aun menyuruh untuk menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir. Itu sudah ada periode itu. Akan tetapi waktu itu prosesnya adalah tidak setiap tahun. Jadi 1 tahun ini laki-laki dibunuh, 1 tahun dibiarkan, 1 tahun dibunuh, 1 tahun dibiarkan. Karena ternyata mimpinya Fir'aun ketika diterjemahkan oleh ahli mimpinya, akan datang suatu orang dari Baitul Maqdis yang akan menghancurkan kerajaanmu. Ternyata mimpinya itu tidak serta-merta tahun itu juga. Makanya Fir'aun ini sudah punya prediksi ini akan ada, maka dikurangi populasi dari orang-orang yang Baitul Maqdis, di mana yang dimaksud di sini adalah Bani Israel yang asal muasalnya adalah keturunan Nabi Yakub
Nabi Yusuf dan sebagainya yang waktu itu sudah menguasai atau sudah mendiami Mesir ketika Nabi Yusuf menjadi Menteri Keuangan kalau bahasa sekarang, ketika menjadi bendaharan kerajaan waktu itu. Nah kemudian Nabi Harun ini dititipi oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa bertapa di Turisina. Kalau kita sekarang kalau pernah ke Mesir mungkin akan tahu Turisina, atau kalau orang barat menyebutnya San Catherine. San Catherine, sebuah gunung yang tinggi yang mungkin berbeda jauh dengan gunung-gunung di Indonesia. Kalau gunung-gunung di Indonesia itu pemandangannya hijau, kalau di sana itu pemandangannya coklat, batu, warna batu Pak, kira-kira seperti itu. Dan nggak ada yang seindah di Indonesia lah, kira-kira seperti itu. Gunungnya gunung batu, dan itu biasanya kita kalau ke sana bisa lah main-main ke sana, ke atas, dan di sana nanti akan kita temui bahwa di sana itu ada 3 agama yang akan mensucikan tempat itu. Orang Islam, orang Kristen, juga orang Yahudi. Jadi menganggap itu adalah tempat suci. Nah dikatakan di dalam ayat selanjutnya, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in wa mau'izatan wa tafsilan li kulli syai' fakhudha bi quwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Ini saya cuplikan kisahnya Musa karena nanti sangat banyak ketika kita akan membahas kisahnya Musa. Nabi Musa menerima kitab itu sudah tertulis di alwah Pak, berbeda ketika dengan zaman Nabi Muhammad. Jadi sudah tertulis, kitab itu sudah jatuh, sudah tulisan. Jadi sudah berupa tulisan. Ini salah satunya di alwah-alwah. Nggak tahu berapa banyak wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa ini. Tapi yang tercatat nanti ada kitab Taurat, kemudian ada namanya suhuf-suhuf yang tidak tergabung dari Taurat. Meskipun toh nanti itu akan disempurnakan di dalam Al-Quran pada akhirnya. Nah, di saat umat ini dipegang oleh Nabi Harun, namanya Nabi Harun itu lemah lembut. Saking lemah lembutnya itu ketika kaumnya melakukan hal yang mulai ini, Nabi Harun hanya memperingatkan, wahai qaumi, janganlah kalian melakukan sesuatu yang dilarang. Apakah kalian tidak mengikuti aku? Dan seperti itu dikatakan. Nabi Harun mengatakan kepada kaumnya, walaqad qala lahum Harun min qabl ya qaumi innama fatantum bihi wa ana rabbukumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Nabi Harun mengatakan, wahai kaumku, janganlah kau melakukan hal-hal seperti itu. Itu adalah menyembah sapi yang mengeluarkan suara, di mana sapi itu terbuat dari emas. Dikatakan Tuhan kalian itu adalah Ar-Rahman, Zat yang Maha Dermawan gitu. Maka ikutilah aku dan turutilah perintahku. Karena Nabi Harun itu jago diplomasi, jadi nggak berani menantang. Gelut kalau bahasa Jawa, nggak mungkin. Kalau Nabi Musa bisa seperti itu, karena Nabi Musa punya kekuatan secara jasmani dan secara rohani. Karena apa? Awal dari kisahnya Nabi Musa ke Madian itu juga karena tidak sengaja ketika menyikut orang mati. Jadi saking kuatnya Nabi Musa ketika melerai ada orang bertengkar, ternyata salah satunya kesikut, akhirnya mati. Dan Nabi Musa lari takut dari ancaman kerajaan waktu itu. Nah, Nabi Harun ini lemah lembut. Nah, kadang-kadang orang yang lemah lembut, pimpinan-pimpinan atau pemimpin-pemimpin yang lemah lembut itu kadang-kadang ya kalah dengan masyarakat yang ngeyel, kira-kira yang tidak bisa diatur. Nah, kalau kita bisa lihat di Jakarta itu kan banyak masyarakat yang agak susah diatur, kira-kira seperti itu. Kita bisa melihat sudah salah diatur nggak mau, ditertibkan nggak mau. Kadang-kadang kita lihat apa bedanya dengan Bani Israel, kira-kira seperti itu. Jadi kemudian kaumnya menjawab, qala lan nabrah alaihi akifina hatta yarji'u ilaina Musa. Di antara mereka ada yang bilang, saya tidak akan berhenti menyembah patung sapi emas ini sampai Musa kembali kepada kami.
Jadi pada dasarnya mereka itu taatnya kepada Musa, tapi kepada Harun itu sayang juga gitu. Tapi ketika diperintah Nabi Harun, mereka itu menolak. Karena pada awalnya kaum ini saking pengennya melihat Allah, Tuhan saya itu seperti apa, saking penasarannya. Nah kemudian Nabi Musa minta izin kepada Allah, ya Allah, arini angdur ilaik. Jawabnya Allah, qala lan tarani. Ya Allah, izinkan saya bisa melihat engkau. Allah menjawab, kamu tidak bakal bisa melihatku. Terus kemudian cobalah lihat gunung itu, barangkali gunung itu masih tetap pada posisinya, barangkali kau akan bisa melihat aku, kata Allah. Lalu ketika Allah membuka tabirnya, gunung itu dengan serta-merta luluh lantak. Itu satu sisi, di sini bahasanya sangat halus. Kalau gunung sekuat itu saja luluh lantak, lah kalau kalian mau coba-coba lihat aku, apa nggak merusak dirimu? Ini bisa digambarkan bahwa cahaya Allah itu di atas segala cahaya. Jadi ketika cahaya menembus kita, kita hancur, Pak. Jadi sebenarnya kita itu sudah dilindungi. Kalau kita langsung ngadep kepada Allah, ya udah nggak ada, kalah gitu, hancur. Makanya kenapa ketika Isra Mi'raj gitu ya, Nabi Muhammad tidak hancur, ya karena Nabi Muhammad itu dari nur. Jadi ada perbedaan-perbedaan nanti. Bagaimana cahaya Allah sangat dahsyat sekali. Nah, kemudian Nabi Harun tidak bisa mengelola atau tidak bisa memaksa kaumnya Nabi Musa itu untuk tetap tetap menyembah Allah dan meninggalkan berhala Samiri hingga Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Dan waktu itu Nabi Musa ketika itu membawa pelepah-pelepah yang isinya adalah wahyu itu. Kemudian ketika melihat kaumnya nyembah sapi itu, Nabi Musa marah-marah, ini apa-apaan ini? Saking marahnya itu sampai ininya kelempar gitu. Kitabnya kelempar pada kata gitu. Langsung mendatangi Nabi Harun dan memegang janggutnya gini. Ibarat kata kalau orang dulu kan janggutnya, orang Arab utamanya janggutnya kan panjang-panjang, Pak. Kalau ini kan pegang janggutnya ini kan kayak mau kemana kan gitu. Jadi pegang janggutnya, wahai Harun, kau apakan anak umat-umat ini sampai seperti ini? Nabi Harun menjawabnya dengan melan, yabna ummi, wahai anak ibuku, janganlah kau seperti itu. Saya takut-takut kau mengatakan bahwa akulah yang memecah Bani Israel. Di sini dikatakan bahwa pada dasarnya Nabi Harun itu masih mempertahankan, sudahlah, biar bersatu aja. Kalau misalkan dipaksa, itu akan terbelah, Pak. Nah, ketika terbelah, rawan untuk perang saudara. Jadi ketika perang saudara lebih hancur. Kalau saya ambil hikmah mungkin di situ. Kemudian tetap persuasif Nabi Harun mengajak sesuai dengan caranya, akan tetapi tidak sehebat Nabi Musa yang diperhatikan betul sama kaumnya itu. Hingga kemudian Samiri didatangi oleh Nabi Musa, wahai Samiri, kenapa kau lakukan seperti ini? Ternyata terus ditanya, bagaimana caranya kau buat seperti ini? Ternyata Samiri ini dalam kisah dikatakan bahwa Samiri ini pada awalnya adalah tukang sihirnya Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa. Ya, tapi mungkin karena latar belakangnya adalah sihir, tukang sihir, jadi mungkin ya punya ide kreatif kali. Karena kebutuhan kaumnya ini pengen melihat Tuhan yang bisa terlihat, Nabi Musa Samiri kemudian menjadikan patung sapi yang dibuatnya dari tanah sih pada dasarnya, kemudian dimasukkan atau ditaburi dengan debu-debu yang diambil ketika Nabi Musa itu dituntun malaikat untuk menyeberangi lautan. Jadi ketika Nabi Musa waktu itu bingung, ini saya harus kemana, itu dituntun oleh orang yang naik kuda. Nah ternyata Samir itu tahu bekas telapak kaki kudanya itu diambil, dan itu adalah bekas telapak kaki kudanya malaikat yang ketika disebarkan di patung itu, kemudian patung itu bisa berbentuk emas dan bisa mengeluarkan suara. Ini wallahu alam caranya seperti apa, saya juga tidak tahu. Nah kemudian Nabi Musa mengatakan, sudahlah, pergilah dari sini, maka orang-orang yang akan melakukan seperti kalian dan mengikut kalian akan mengalami masalah yang besar. Sehingga dikisahkan kemudian
Musa Samir itu stres hingga akhirnya diusir dari tempat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, diperkirakan Nabi Harun ini hadir di kehidupan sekitar tahun 1531 hingga 408 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi di umur di tahun 1450 sebelum Masehi. Kira-kira diperkirakan umur Nabi Harun ini 122 tahun, ada yang mengatakan juga 123 tahun, dan meninggal lebih awal daripada Nabi Musa. Pokoknya dua orang ini, kakak adik ini, termasuknya dikatakan adalah dui tunggal, tidak bisa terlepas. Dakwah keduanya ini berkaitan dari mulai pertama Nabi Musa dipilih oleh Allah, dan ketika Musa minta, ya Allah, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena takutnya ketika dia punya cadel itu, ketika berbicara dengan Firaun tidak bisa dipaham apa yang diperintahkan. Kemudian penerjemah atau mungkin pengawal diplomasinya adalah Nabi Harun, sampai nanti keluar membawa masyarakatnya melewati Laut Merah itu juga bersama Nabi Harun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-A'raf itu sangat banyak sebenarnya. Ada juga di dalam surat Toha dikatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi asdud bihi azri washrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadkuruka katsira innaka kunta bina basira. Ini di dalam surat Toha ayat 24 hingga seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih banyak sekali kisah-kisahnya Nabi Musa. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang, dimana kalau kita bisa mengambil hikmah ketika kita ingin berdakwah, kita ingin menyampaikan kebaikan-kebaikan yang kita dapati, yang kita punyai dari ilmu-ilmu. Kadang kita tidak bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan yang akan kita dakwahi, maka kita perlu mengambil sikap sebagaimana Nabi Musa, yaitu meminta pertolongan orang-orang yang mampu melakukan itu, atau bermusyarakah atau kerjasama dengan orang-orang yang mampu untuk melakukan itu. Atau kita bahasakan di dalam kehidupan sekarang, kalau misalkan kita punya presiden, ada kalanya butuh wakil presiden, ada kalanya juga butuh perdana menteri. Tinggal mana yang sesuai di dalam negara itu. Itu biasanya yang akan melakukan hal-hal yang sifatnya teknis biasanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan dari kisahnya Nabi Harun ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Barangkali ada yang ingin bertanya. Jika tidak, marilah kita tutup. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana para nabi yang terdahulu, dan kita termasuk orang-orang yang diberikan kenikmatan sebagaimana para nabi-nabi itu diberikan kenikmatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.